Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa-siswi SMK Bakti Praja Dukuwaru kelas 10 jurusan Teknik Komputer Jaringan yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Hanif. Kali ini kita akan belajar pada mata pelajaran dasar desain grafis ya. Kita masuk pada pertemuan yang kedua ya. Pada pertemuan kedua ini kita akan mempelajari beberapa hal berkaitan dengan warna dan lain sebagainya ya. Kemarin kita sudah belajar tipografi ya. Kemarin sudah beberapa hal, yang terakhir ini kita belajar sampai sini ya, tipografi. Tipografi merupakan seni dalam merancang, menyusun dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking, jarak antar huruf secara umum, kerning atau jarak antara dua huruf yang spesifik, dan leading, jarak antar baris. Jadi pada intinya tipografi ini bagaimana kita membuat sebuah desain tulisan yang memiliki nilai seni ya. Jadi tulisan itu bisa menarik walaupun tulisannya sedikit tetapi memiliki nilai seni ya. Contohnya misalkan tulisan pada kaos ya. Pada kaos itu kan ada tulisan sedikit tetapi memiliki nilai seni. Walaupun kelihatannya sederhana tetapi ada unsur seni di dalamnya. Nah, kita akan mempelajari nanti ya pada dasar desain grafis ini. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah warna. Nah, warna dalam layout dapat menyampaikan moods, membuat gambar, menarik perhatian, dan mengidentifikasi objek. Ketika memilih warna untuk publikasi atau halaman web, tentang apa yang ingin Anda lakukan dan ke warna apa yang cocok untuk tujuan Anda. Jadi warna ini sangat berpengaruh pada desain. Desain grafis itu sangat berpengaruh pada warna. Warna itu bisa menggambarkan sebuah makna tertentu, bisa menggambarkan sebuah emosi tertentu dari pembuatnya, atau bisa menambah keindahan tersendiri pada sebuah desain grafis ya. Warna dapat digunakan untuk yang pertama adalah sorot elemen penting dan utama seperti subhead. Head itu kepala ya. Jadi bagian-bagian tertentu misalkan judul, kemudian ada subjudul ya. Ini memiliki sorot elemen penting dan utama seperti subhead ya. Kemudian berikutnya menarik mata. Upayakan ketika kita membuat sebuah desain grafis itu kita tampilkan gambar itu dengan menggunakan warna-warna yang bisa membuat orang itu akan tertarik ya. Yang pertama itu yang membuat tertarik orang itu adalah warna dulu. Ketika warnanya menarik, orang itu akan melihat gambarnya seperti apa ya. Jadi kalau dilihat dari kejauhan itu kan kelihatannya warna dulu ya. Baru kemudian kalau orang apa sih warna ini gambar apa sih sebenarnya ya, orang akan mendekat kemudian baru melihat gambarnya. Jadi yang pertama itu adalah justru warna. Yang pertama dilihat, orang yang membuat orang tertarik itu adalah warna. Kemudian yang kedua, sinyal di mana pembaca untuk melihat terlebih dahulu ya. Orang itu atau pembaca itu akan melihat sinyal dari warna ya. Pertama kali orang melihat desain grafis itu yang pertama kali membuat sinyal itu adalah warna terlebih dahulu. Apalagi kalau warnanya warna mencolok ya, itu akan membuat orang itu akan tertarik apa sih sebenarnya gambar itu. Kemudian membuat gambar atau mood ya, membuat gambar-gambar tertentu ya. Jadi warna itu bisa membentuk sebuah gambar ya, dan bisa mewakili moods dari pembuatnya ya. Ini sebenarnya lagi kena apa. Kemudian mengatur, warna itu bisa mengatur desain grafis.
kemudian bersama kelompok elemen atau mengisolasi mereka, memprovokasi emosi ya, emosi dari pembaca, dari orang yang melihat desain tersebut, itu akan terprovokasi dengan warna tersebut ya. Ya, selanjutnya gelap terang. Gelap terang itu salah satu cara terbaik untuk memudahkan unsur penangkapan pesan dalam visual grafis adalah dengan mengatur gelap dan terangnya. Ada dua pembagian dalam kategori ini, yaitu low contrast value yang berarti penggunaan warna-warna yang kurang kontras. Visual yang dihasilkan akan cenderung kalem, statis, dan sederhana serta tenang. Sedangkan yang kedua adalah high contrast value, yaitu penggunaan warna-warna kontras dengan ekstrim, sehingga menghasilkan visual yang energik, ceria, dinamis, dramatis, dan penuh gairah. Ini sangat berhubungan sekali dengan warna ya. Gelap terang ini sangat berhubungan dengan warna. Jadi ketika kita membuat sebuah gambar, itu setelah warna itu kita buat, kita atur selanjutnya itu gelap terang. Ya, sehingga gelap terang ini akan membuat warna-warna tersendiri. Ya, jadi warnanya itu tidak monoton. Misalkan ada gradasi, ya. Ada gradasi yang di sini merah, kemudian semakin ke sini semakin ke kanan semakin kuning misalkan. Itu namanya ada gelap terang. Ya. Kemudian berdasarkan nilai dalam gelap dan terangnya, warna dibagi menjadi beberapa tingkatan. Paling terang adalah warna putih, kemudian warna tergelap adalah warna hitam. Ya, ini warna ini, kalau ini mungkin sudah umum ya, orang semua tahu. Yang paling terang itu ya pasti warna putih, dan yang paling gelap adalah warna hitam. Kemudian aturannya, warna gelap akan terbaca jika ditempatkan pada background terang. Nah, ini kaitannya dengan kontras ya. Jadi antara background dengan warna gambar atau warna tulisan itu harus kontras ya, harus kontras. Jangan kemudian backgroundnya warna hitam, kemudian tulisannya warna coklat misalkan, itu tidak akan terbaca ya. Kemudian begitu pula sebaliknya, warna terang akan sangat mudah terbaca jika ditempatkan pada background gelap ya. Misalkan backgroundnya warna kuning, kemudian tulisannya warna putih misalkan, itu juga tidak akan terbaca ya. Kalau backgroundnya warna kuning ya tulisannya harus warna gelap ya. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian tekstur merupakan nilai raba atau lebih mudahnya adalah halus dan kasarnya sebuah permukaan benda. Dalam desain grafis, penggunaan tekstur dapat dimayakan untuk memberikan visual yang lebih berkarakter. Tekstur sering digunakan untuk mengatur keseimbangan dan kontras dalam sebuah desain komunikasi visual. Ya, tekstur ini biasanya penggambaran sebuah gambar yang ada nilai misalkan 3 dimensi ya. Itu akan kelihatan halus dan kasarnya sebuah gambar ya. Tekstur dapat digunakan untuk yang pertama memberikan publikasi cetak, presentasi atau halaman web yang mood atau berkepribadian ya. Jadi untuk membuat publikasi misalkan pada sebuah majalah, koran ya, atau kemudian pada presentasi atau pada halaman web, background pada halaman web itu bisa digunakan tekstur ya. Kemudian kontras untuk membuat bunga, bermain-main mata ya. Jadi misalkan ini ya, ini mengandung tekstur tulisannya ya. Ada nilai 3 dimensinya ya, seperti ini. Kemudian berikutnya memprovokasi emosi ya. Tekstur juga bisa memprovokasi emosi dari orang yang membacanya atau orang yang melihatnya. Emosinya itu akan terbangun, gembremet, atau misalkan orang itu senang dengan melihat gambar itu,
atau orang itu merasa sedih dengan melihat gambar tersebut, itu dilihat dari teksturnya, tekstur gambar membuat rasa kekayaan dan mendalam. Nah, dengan adanya tekstur itu ada kekayaan gambar yang lebih mendalam ya. Nah, berikutnya adalah ruang. Kita belajar 3 dimensi. Ruang adalah jarak antara atau daerah atau sekitar sesuatu. Memisahkan ruang atau unifies highlight dan memberikan mata visual istirahat. Ruang dapat digunakan untuk memberikan mata visual istirahat. Ruang itu ruang yang dimaksud di sini itu adalah jarak ya. Jarak antara gambar yang satu dengan jarak yang lain. Jadi dalam sebuah desain grafis itu jangan terlalu mepet-mepet ya. Jadi kalau misalkan gambar ada di sini, nanti lagi ada gambar lagi di sini, ada ruang terbuka yang bisa kita jadikan sebagai tulisan atau apapun. Nah, jangan kemudian gambarnya itu rentengan satu halaman ini penuh gambar semua. Orang itu tidak akan bisa membaca ya, tidak akan bisa membaca maksudnya itu apa ya. Dan orang itu sungkan, males dalam melihat gambar-gambar yang seperti itu karena terlalu padat gambar. Orang itu tidak akan melihat, tidak ada nilai keindahan sama sekali ya. Mata juga akan lelah ketika melihat gambar yang terlalu padat. Kemudian membuat hubungan antara unsur-unsur ya. Gambar yang satu dengan gambar yang lain ketika ada ruang atau jarak itu akan memiliki hubungan antara gambar yang satu dengan gambar yang lain. Kemudian sorot salah satu elemen ya. Ada gambar yang memang difokuskan ya, ada yang difokuskan, yang lain itu hanya pendamping saja, misalkan gambar-gambar pelengkap ya. Dan itu memiliki jarak, memiliki ruang tersendiri. Menaruh banyak spasi sekitar yang penting untuk memanggil perhatian kepadanya ya. Kalau misalkan banyak ruang-ruang itu yang memiliki makna yang penting, itu akan menarik perhatian bagi orang lain, orang yang membacanya. Membuat layout mudah untuk mengikuti. Layout itu tata ruang ya, tata letak ya, maksudnya tata letaknya itu gampang untuk diikuti. Kemudian membuat tipe dibaca mungkin ya. Keterampilan seni visual. Ilmu yang termasuk dalam seni visual ada antara lain adalah fotografi dan digital imaging ya. Ini ada beberapa keterampilan seni visual, seni penggambaran ya. Visual itu penggambaran. Yang termasuk dalam seni visual yang pertama adalah tipografi. Fotografi maksud saya. Fotografi itu ilmu tentang foto ya. Bagaimana membuat objek foto itu lebih menarik, kemudian fokusnya itu seperti apa sehingga orang itu akan tertarik. Kemudian digital imaging, gambar digital. Gambar digital itu gambar yang berupa file ya, gambar-gambar tertentu. Termasuk gambar desain grafis itu juga termasuk digital imaging. Kemudian tipografi, tulisan merupakan seni dalam merancang, menyusun dan memodifikasi huruf. Tipografi melibatkan beberapa pengaturan pada huruf seperti ukuran huruf, jenis huruf, tracking, jarak antar huruf secara umum, kerning, jarak antara dua huruf yang spesifik, dan leading, jarak antar baris. Ya, ini tadi sudah ya. Tata letak. Nah, ini nanti yang pertama ketika kita praktek nanti kita pertama akan membahas tata letak ya. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen yang ada pada sebuah halaman, seperti penempatan gambar dan teks ya.
Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak seperti majalah, buku, koran, tabloid, dan sebagainya. Tata letak pada sebuah media cetak yang baik akan menambah kenyamanan pembacanya. Ya, kalian mungkin sudah sering melihat majalah, buku, koran, dan lain sebagainya ya. Itu gambaran atau layout atau desain dari sebuah majalah, buku, dan lain sebagainya itu ada pengaturannya tersendiri, ada maknanya tersendiri ya. Jadi tidak asal nempel, tidak asal orang itu membuat plek itu tidak. Harus ada ilmu tentang tata letaknya. Tulisan judul itu tata letaknya itu bagaimana. Kalau misalkan harus ada gambarnya itu yang baik bagaimana. Kalau gambarnya lebih dari satu, itu penempatannya itu seperti apa yang baik ya. Sehingga ketika orang melihat desain tersebut, melihat tampilan tersebut, itu orang akan merasa nyaman ya. Merasa nyaman untuk membaca media cetak tersebut. Ya. Tidak cepat lelah. Tapi kalau misalkan satu halaman full isinya tulisan semua, tidak ada gambarnya, orang itu akan lelah. Akan merasa lelah ketika membaca koran tersebut. Jadi harus ada gambar. Nah, penempatan gambar itu juga harus diatur biar lebih menarik mata, biar lebih membuat orang itu nyaman. Itu penempatan gambarnya itu bagaimana? Itulah yang dinamakan dengan tata letak ya. Atau dalam bahasa jurnalistik itu biasanya layout ya. Layout atau tata letak. Kemudian berikutnya desain interaksi. Sejak perkembangan dunia teknologi informasi, para desainer grafis mulai berperan dalam merancang tampilan perangkat lunak antar muka pengguna grafis atau APG ya, atau biasa disebut dengan GUI ya, Graphical User Interface ya. Dan tampilan dari halaman web. Desainer grafis bekerja sama dengan pengembang situs web atau pengembang perangkat lunak dalam merancang tampilan untuk meningkatkan kenyamanan pengguna saat menggunakan perangkat lunak atau mengunjungi halaman web. Ya, jadi tampilan pada halaman web itu juga diatur ya, diatur dengan menggunakan gambar, background atau tampilan-tampilan yang lebih menarik ya. Kalau misalkan kita membuat sebuah website, orang membuat website kemudian desainnya itu terlalu tidak menarik lah katakan, itu orang itu akan malas melihatnya. Yang pertama itu dilihat tampilannya ya. Tampilan itu tidak boleh terlalu mencolok, tidak boleh terlalu rame ya. Kalau di dalam website atau aplikasi komputer ya, itu tidak boleh terlalu rame. Contohnya misalkan Facebook ya. Facebook itu kan tampilannya sangat sederhana, tetapi orang ketika melihat Facebook itu akan nyaman ya, walaupun tampilannya sangat sederhana, paling hanya sekedar kotak biru, tulisan Facebook, kemudian di sini ada pengaturan ya, di sini juga ada ya. Hanya seperti itu saja. Di tengahnya itu kosong, hanya putih belaka ya, paling halaman kanan, sebelah kanan itu kadang-kadang ada iklan dan lain sebagainya ya. Itu tampilannya kan sangat sederhana, tetapi itu dikemas ya, desainnya itu dikemas menjadi lebih menarik sehingga orang itu akan merasa nyaman ya ketika membaca atau melihat tampilan gambar tersebut ya. Itu demikian. Tata letak adalah seni dalam menyusun elemen konten yang ada pada sebuah halaman seperti penempatan gambar dan teks. Keterampilan ini umumnya digunakan dalam media cetak. Ini sudah tadi ya. Desain interaksi ini sudah tadi. Ya, peralatan desain grafis. Sekarang apa saja yang dibutuhkan? Peralatan-peralatan apa saja ketika kita membuat sebuah desain grafis? Peralatan utama yang digunakan dalam desain grafis adalah pikiran atau ide. Di samping teknologi atau komputer, sebuah desain grafis yang baik membutuhkan kreativitas. Ya, syarat utama orang mau menjadi desainer grafis itu adalah ide. Banyak memiliki ide.
orang sepinter apapun dalam merancang sebuah gambar tanpa diimbangi, tanpa adanya ide kreatif, itu tidak akan menjadi sebuah tampilan desain yang baik, tidak akan menjadi tampilan desain yang menarik ya. Jadi yang pertama itu harus ada ide dulu. Makanya seorang desainer grafis itu biasanya memiliki banyak inspirasi yang bisa dituangkan dalam sebuah gambar ya. Kemudian yang kedua, pada pertengahan 80 kedatangan desktop publishing serta pengenalan sejumlah aplikasi perangkat lunak grafis memperkenalkan satu generasi desainer pada manipulasi image dengan komputer dan penciptaan image 3 dimensi. Yang sebelumnya adalah merupakan kerja yang susah payah. Desain grafis dengan komputer memungkinkan perancang untuk melihat hasil dari tata letak atau perubahan tipografi dengan seketika tanpa menggunakan tinta atau pena, atau untuk mensimulasikan efek dari media tradisional tanpa perlu menuntut banyak ruang. Ya, mulai tahun 80 itu ada desktop publishing. Publishing itu mempublikasikan, istilahnya apa ya, menyampaikan kepada masyarakat ya. Desktop itu berarti perangkat di komputer. Artinya desktop publishing itu desain yang dirancang, yang dibuat hanya untuk pada media komputer atau media HP dan lain sebagainya, itu namanya desktop publishing. Jadi ada desain grafis yang hanya digunakan pada tampilan digital saja, tidak untuk dicetak. Contohnya misalkan image 3 dimensi ya, video ya misalkan, itu kan desktop publishing ya, tidak bisa dicetak ya, namanya video kan tidak bisa dicetak ya. Kemudian seorang perancang grafis menggunakan sketsa untuk mengeksplorasi ide-ide yang kompleks secara cepat, dan selanjutnya ia memiliki kebebasan untuk memilih alat untuk menyelesaikannya dengan tangan atau dengan komputer. Ya. Seorang perancang grafis ini biasanya membuat sketsa atau rancangan. Rancangan itu bisa dengan menggunakan tangan, misalkan. Walaupun kita membuat gambar, desain gambar dengan menggunakan komputer, itu yang pertama digambar dulu dengan tangan. Setelah digambar dengan tangan, kemudian di-scan, kemudian diterapkan dengan menggunakan komputer. Ya, itu nanti akan kita praktekkan. Ya, termasuk bagaimana kita membuat sebuah karikatur ya, gambar karikatur dengan wajah kita sendiri. Itu nanti kita akan pelajari, kita praktekkan bareng-bareng ya. Nah, sekarang software desain grafis. Software desain grafis atau driver yang digunakan pada desain grafis ini ada desktop publishing, ada Adobe Photoshop, Adobe PageMaker, Adobe Illustrator, Adobe Corel Draw, Adobe InDesign, Adobe Image 3D, GIMP, Macromedia Freehand, Inkscape, Paint Tool ya. Kemudian ya ini. Tapi nanti yang akan kita pelajari itu dengan menggunakan Adobe Photoshop dan Corel Draw. Barangkali mungkin yang paling banyak kita gunakan itu ya menggunakan Corel Draw ya. Dengan menggunakan Corel Draw. Photoshop itu hanya untuk ketika kita mengedit foto, mengedit gambar, itu dengan Photoshop ya. Tapi lebih banyak gambar-gambar yang kita buat nanti dengan menggunakan Corel Draw. Ya, ini yang paling familiar ya. Nah, itu software desain grafis. Kemudian kalau yang berkaitan dengan web design itu ada Adobe Dreamweaver, ada Microsoft Frontpage, ada Notepad, Adobe Photoshop, Macromedia Fireworks ya, dan lain sebagainya. Itu untuk membuat web desain web ya. Kemudian untuk audio visual video ya, Adobe After Effects, Adobe Premiere, Final Cut ya, Adobe Flash atau sebelumnya Macromedia Flash
Ya, ini untuk membuat animasi ya. Ulit Video Studio, Magic Movie Edit Pro, Power Director, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini termasuk ada apa ya namanya ya, Pinnacle dan lain sebagainya. Ini banyak sekali untuk membuat video-video itu. Kemudian untuk rendering 3 dimensi ada 3D Studio Max, soft image-nya dengan menggunakan Blender. Ya, gambar-gambar yang akan dibuat pada 3D Max ini biasanya dengan menggunakan Blender. Kemudian Cinema 4 dimensi dengan Lightwave, Maya dengan Google SketchUp, AutoCAD dan lain sebagainya. Ya, ini contoh-contoh gambar desain. Ya, ini contoh untuk apa namanya tadi, tipografi. Tipografi tampilannya seperti ini. Ya. Ya, desain grafis sukses. Misalkan tampilan promosi itu bisa dengan menggunakan seperti ini. Ya. Ini contoh-contoh gambar desain. Ini juga sama ya. Gambar dengan pewarnaan yang seperti ini. Ini lebih banyak disukai oleh anak-anak muda zaman sekarang ya. Banyak yang suka dengan model gambar-gambar yang seperti ini. Ya, ini tipografi, desain grafis bukan desain gratis ya. Nanti kalau kalian sudah pinter desain, jangan kemudian mau orang tolong mau didesainkan ini tanpa ada bayaran, jangan. Desain grafis itu bukan desain gratis. Ide kemudian kreativitas itu harganya mahal. Ya, jadi ketika kita membuat sebuah desain grafis ya harus ada nilainya, harus ada harganya. Ya, membuat desain saja itu harus dihargai ya. Harus ada nilai nominal yang harus dibayar oleh orang yang pesan. Jangan sampai digratiskan. Ya. Ya, ini sudah selesai untuk pertemuan kita kali ini. Ini saya ambil materi-materi ini dari beberapa beberapa tampilan sumber ya. Demikian para pemirsa yang saya hormati, para siswa-siswiku yang berbahagia, materi kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya, baik menggunakan metode daring maupun dengan menggunakan metode luring ya. Luring itu luar jaringan, daring dalam jaringan. Artinya kalau daring berarti menggunakan internet, kalau luring berarti tatap muka ya, di luar jaringan. Ya, nanti hari Senin kita mulai pembelajaran tatap muka ya. Mulai tatap muka khusus untuk pelajaran produktif ya. Jadi nanti praktek-praktek ada apa kita bisa gunakan fasilitas yang ada di lab komputer ya. Cukup sekian pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan semoga saja semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada kekurangan suatu apapun ya. Terima kasih, silakan nanti dirangkum dan hasil rangkumannya itu silakan di foto kemudian dikirimkan melalui grup ya. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.